Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mubad. Ada pertanyaan? Yang berpendapat bahwa meninggalkan salat adalah kafir, apakah mereka berarti belum tahu tentang hadis bitaqah? Mungkin. Seandainya tahu, itu bukan urusan kita. Karena ini luar biasa ilmu, ya. Ilmu itu luar biasa, sangat luar biasa pemahaman itu. Ketika seorang jenius, profesor, doktor, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi tidak faham terhadap satu kalimat, ini tidak mustahil. Ini tidak mustahil. Maka tidak boleh kita mengatakan, enggak mungkin Imam Syafi'i enggak tahu hadis itu. Enggak mungkin Syekh Utsaimin enggak faham hadis itu. Enggak mungkin. Seandainya Syekh Utsaimin yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, kan terkenal ya pendapat beliau itu tidak sholat kafir. Seandainya beliau tahu tentang hadis tentang bitaqah itu, kok tetap berpendapat seperti itu? Bukan urusan kita. Urusan kita sudah jelas sekali, kan? Dan kita kan bukan mengada-ada, ya. Orang Syalbani juga seperti itu, Imam Syafi'i juga seperti itu. Imam Syafi'i bertentangan jauh dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir. Bahkan ada dialog yang agak unik, ya. Imam Syafi'i bertanya, kalau nggak sholat kafir, kalau nggak sholat sekali kafir, gimana cara kembali ke Islam? Nah, Imam Ahmad menjawab, baca syahadat. Baca syahadat. Kata Imam Syafi'i, udah baca syahadat. Udah dari kemarin dulu baca syahadat, ya. Masa baca syahadat lagi? Udah baca syahadat. Orang dia cuma nggak sholat, meninggalkan sholat, syahadatnya udah. Gitu. Nah, sepertinya Imam Ahmad merasa salah, ya. Maka diralat jawabannya. Kalau begitu, sholat. Cara masuk Islamnya sholat. Kan kafir itu nggak sholat. Cara masuk Islamnya sholat. Kata Imam Syafi'i, ya nggak sah. Nggak sah, kan? Masa orang kafir sholat? Orang kafir sholat nggak sah. Ya, artinya ini luar biasa, ya. Oh, daya nalar Imam Syafi'i itu luar biasa, sangat luar biasa. Artinya pertanyaan ini untuk mendukung kekuatan hujah beliau bahwa tidak sholat belum kafir, asal masih mengakui bahwa sholat itu wajib. Sehingga berkeringat banyak dan mengeluarkan aroma yang kurang sedap dari badan, apakah tetap sholat jamaah? Ya jangankan, ya bau keringat kan nggak enak, bau ketek segala macamnya. Itu para sahabat cuman makan bawang, padahal makan bawang kan bisa mingkem, ya kan? Nah, biar nggak bau mingkem. Minyak wangi apa? Kata Nabi jangan. Kalau habis makan bawang, nggak usah ikut sholat berjamaah di masjid. Kalau ini dipegang teguh oleh kaum muslimin, insya Allah di masjid itu wangi, nyaman. Kan sering kita sholat berjamaah nggak nyaman, bau keringat, bau rokok, bau apok, bau ini, bau itu. Karena tidak mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perbudakan akan kembali muncul? Iya. Enggak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi yang sedang kita bahas. Antalidal amatu rabbataha. Jadi begini,
Jangan ragu terhadap ayat dan hadis hanya karena melihat kondisi saat ini. Ambil contoh misalnya, kelak Nabi Isa akan membunuh Dajjal pakai apa? Pakai apa? Pakai pedang. Pakai pedang. Orang yang melihat kondisi saat ini mungkin akan meragukan sabda Nabi. Kok pedang sih? Pistol kali, gitu ya. Pedang udah bukan zamannya. Nabi salah ucap kali. Enggak. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya pedang. Nabi Isa mengatakan pedangku harus basah oleh darahmu. Jika aku biarkan engkau tanpa aku bunuh, engkau pasti mati. Maka badan Dajjal menjadi seperti garam yang dimasukkan ke air, meleleh. Jadi diamin pasti mati. Tapi Nabi Isa mengatakan sudah menjadi perjanjian takdir Allah bahwa pedangku harus basah oleh darah. Ya, disabetkan, ditusukkan. Nah, bahkan para ilmuwan sendiri yang mengatakan bahwa pistol, senapan, bom, pesawat, mobil nanti semua hancur semua. Hancur semua. Pada saat itu kata mereka sendiri ya, melihat dari teori begini, apalagi perang nuklir terjadi gitu ya, hancur semua. Kan nanti pada suatu saat kan batu bara habis, minyak habis, ini habis ya kan, diambilin dari mana coba. Maka semakin yakin kita dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika seorang muadzin qomat tapi tidak minta izin dulu kepada imam, apakah berdosa? Iya, salah dalam agama, ya berdosa. Wajib bagi muadzin untuk minta izin kepada imam. Ya minimal dia tahu bahwa imam sudah siap, baru dia qomat. Bolehkah qiyamul lail dan duha langsung 4 rakaat? Boleh. 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, bahkan 6 rakaat, 8 rakaat pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah Abu Umair tadi termasuk sahabat? Iya. Para ulama membatasi 4 tahun ya. Membatasi 4 tahun. Saya tidak tahu apakah Abu Umair waktu bertemu dengan Nabi sudah 4 tahun atau belum. Syarat dikatakan sahabat adalah bertemu, melihat wajah Nabi. Bahwa Nabi tidak melihat wajah dia nggak masalah. Yang penting dia pernah melihat wajah Nabi. Apa sehari, apa setengah hari, sudah dikatakan sahabat. Wajah beliau yang mulia menjadikan orang lain yang menatap wajah beliau ikut menjadi mulia, asal beriman. Asal beriman. Kalau tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, ya tentu tetap kekal di neraka selama-lamanya. Berdoa dengan menyebut nama Allah untuk minta dunia, Allah tidak suka. Bagaimana dengan Al-Ghani Al-Mughni? Pertama, bahwa jangan mengira bahwa Al-Ghani Al-Mughni ini berhubungan hanya dengan harta. Berapa banyak orang yang hartanya pas-pasan tapi dia Al-Ghani, merasa kaya. Kenapa? Dia tidak merasa butuh punya ini, dia tidak butuh ini, dia tidak butuh ini. Apa yang dia miliki, walaupun cuman, lagian dia nggak pernah kemana-mana.
dihabiskan waktunya untuk ngajar di madrasah, nggak jauh dari rumahnya, sholat bersama anak istrinya situ, dia sudah bahagia sekali. Kan banyak sekali di pelosok-pelosok kampung seperti itu. Nah, ini sudah bisa dikatakan goal. Yang kedua, kalau memang terpaksa memohon dunia dengan menyebut nama Allah, sertakan akhirat. Sertakan akhirat. Jadi jangan minta kaya titik. Ya Allah, berikanlah kekayaan dan selamatkan aku dari siksa neraka, masukkan aku ke dalam surga. Jadi kebaikan akhirat dibawa juga. Jangan hanya berdoa kebaikan dunia. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu tidak wajib. Itu bagaimana? Iya, namanya berpendapat kan, bisa benar bisa salah. Nggak usah orang awam, ulama pun ada yang berpendapat seperti itu. Tapi apa iya kita pegangi ucapan seorang ulama, taruhlah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sementara Nabi mengatakan fa'uharriqu alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau ikut sholat berjamaah. Apa iya tidak wajib sampai Nabi mau bakar? Ya. La sholata lahu illa min udhrin, enggak ada sholat baginya kecuali kalau ada halangan. Siapa? Man sami'an nida falam ya'ti, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan dan dia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Panggilan di sini tanpa speaker ya. Kalau speaker ya sekarang bisa sekilo 2 kilo ya. Ya seperti patokannya zaman Nabi. Kok denger? Ya paling 100 meter, 80 meter, 70 meter. Tidak ada sholat. Karena mungkin tidak wajib sampai Nabi mengatakan gak ada sholat baginya. Illa min uzrin, kecuali dia punya uzur sakit, hujan, safar. Maksudnya kalau itu memang benar wajib, terus ada yang tidak mewajibkan, apakah statusnya dia itu jadi kafir gitu? Ini sholat apa sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Oh enggak kafir, enggak mewajibkan sholat ya. Kalau enggak mewajibkan sholat berjamaah, ada banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Apakah kafir? Enggak. Ya. Sesuatu yang masih khilaf bainal ulama maka tidak sampai. Maka yang dibahas kan menghalal mengatakan sholat tidak wajib. Gitu. Maka ketika mengatakan jenggot tidak wajib, ya nanti dulu. Kan banyak syubhat ya kan? Kalau sholat wajib, saya kira nggak ada syubhat. Siapa sih orang bodoh mana sih yang nggak tahu? Oh wajib ya sholatnya? Aduh, atau babi ya? Atau babi? Ya makan babi haram. Oh haram ya? Kan? Saya kira nggak ada ya. Sebodoh-bodoh seorang Muslim tahu kalau babi itu haram. Maka ketika ada orang mengatakan babi halal, udah. Ya, beda dengan hukum-hukum yang ma'lumun bid-darurah. Yang tadi itu ma'lumun bid-darurah. Orang awam pun pasti tahu. Ya, jadi bedakan. Adapun kita meyakini bahwa sholat berjamaah wajib, ya jelas. Tapi tidak boleh mengkafirkan orang yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya. Mengenai kunut subuh, bagaimana sikap kita apabila makmum di belakang imam yang kunut subuh? Kita ikut angkat tangan kunut apa dia maju? Dia maju lah. Masa bid'ah kita ikuti? Bid'ah nggak boleh kita ikuti.
Adapun posisi kita tetap berdiri i'tidal, tidak menyalahi imam. Jangan angkat tangan. Kalau kita langsung sujud, itu menyalahi imam. Kan imam posisinya i'tidal, kita tetap i'tidal. Imam mengangkat tangan itu sebuah kesalahan, bid'ah, tentu jangan kita ikuti. Wallahu a'lam. Ya. Ini masalah syafaat, meminta syafaat ya. Kan kalau kita langsung meminta syafaat kepada katakan orang soleh gitu kan, itu nggak boleh, harus melalui izin Allah, melewati Allah gitu. Contohnya? Misalnya saya minta syafaat ke siapa gitu yang sudah meninggal, itu kan nggak boleh saya. Ya. Tapi kalau kita melewati Allah untuk ini, artinya ya Allah, saya minta syafaat dari Rasulullah gitu, kayak itu boleh? Kebalik, nggak boleh. Kita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohon syafaatmu, doakan kami, doakan aku. Ya tentu Rasulullah masih hidup. Atau nanti di padang mahsyar kan orang berbondong-bondong ke beliau, memohon kepada beliau supaya beliau memohon kepada Allah agar Allah segera memutuskan mengadili yang beliau sujud lama itu. Jangan dibalik, ya. Jadi syafaat Rasul jangan kita minta. Satu lagi Pak. Jadi kalau kita kan Quran itu makhluk. Kalau kita minta syafaat ke Quran itu juga nggak boleh. Dengan membaca Al-Quran udah otomatis. Tidak. Artinya begini, ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, itu jangan nyebut-nyebut yang lain. Gitu. Ya Allah turunkan hujan. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Udah. Nggak usah menyebut-nyebut Rasulullah, Jibril, Mikail. Enggak. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya. Kecuali kita berhadapan dengan Rasulullah. Waktu itu siapa misalnya Abu Bakar, ya, mohon doakan ya Rasul supaya aku dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja. Nabi langsung menjawab, arju an takuna minhum, aku berharap engkau termasuk. Nah, hari ini Rasul sudah wafat. Ketika kita berhadapan dengan Allah, memohon kepada Allah, cukup antara kita dengan Allah. Jangan bawa-bawa nama lain. Kenapa? Karena siapapun di hadapan Allah kecil sekecil-kecilnya. Gak ada yang besar. Jibril, Mikail, Rasulullah, Ibrahim, Ismail, semuanya kecil di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.